Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Kita pun tak tahu sampai bila Allah nak izinkan. Yang pasti suatu saat dunia ini pasti kita tinggalkan. Oleh karena itulah, selagi kita di dunia ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal-bekal amal soleh kita untuk ke akhirat nanti. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita adakan ini insya-Allah dapat menjadi bekal buat kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kita masih membahas seputar doa. Kalau kita lihat Al-Quran dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, kata Allah, nanti akan aku kabulkan. Jadi Allah yang menyuruh kita berdoa. Jadi tugas kita berdoa. Tugas Allah mengabulkan. Oleh karena itu, perlu kita faham, ada beberapa doa yang kemungkinan besarnya dikabulkan Allah. Ada empat sebab. Pertama, memang keadaan atau suasana kita, keadaan kita yang dalam keadaan darurat. Mungkin kita sedang dizalimi oleh seseorang. Dalam sebuah hadis dikatakan, doa orang yang terzalimi itu akan diijabah oleh Allah. Jadi kita hati-hati. Apabila kita berlaku zalim pada seseorang, kita khawatir kalau dia berdoa sesuatu, Allah kabulkan. Jadi, apabila keadaan seseorang itu merasa terzalimi, itu kemungkinan besar doanya dikabulkan. InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar doa itu dikabulkan oleh Allah ialah apabila seseorang itu sebelum berdoa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan amal-amal soleh. Contohnya, dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah berbuat baik, lalu dia mengatakan, Ya Allah, seandainya perbuatan ini baik, maka aku mohon padamu kabulkanlah doaku. Jadi kemungkinan besar
doa kita dikabulkan ialah apabila kita sebelum berdoa, kita melakukan amal-amal kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berdoa pada saat yang tepat, iaitu pada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Seperti contoh, ketika kita selepas melakukan qiyamul lail atau solat tahajud. Ketika kita selepas solat tahajud di malam hari, ketika orang lain sedang tidur, terlena tidur, disitulah kita berdoa. Kemungkinan besar doa akan dikabulkan. Dan yang keempat, doa itu mesti bersandar kepada Allah dengan penuh keyakinan, tetap optimis, berbaik sangka pada Allah. Karena dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah tergantung sangkaanmu. Jadi ketika kita berdoa, hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Saya perlu ingatkan balik bahawa untuk supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, sebaiknya sebelum berdoa, kita melakukan amal-amal kebaikan, terutama bersedekah. Bersedekah. Baik jamaah yang berbahagia. Ada satu riwayat yang mengatakan begini, kenapa doa tidak dikabulkan? Ada sebuah hadis mengatakan, tada'unani wa qulubukum mu'ridatun anni fabatilun ma tazhabun. Kamu berdoa kepadaku, kata Allah, namun hatimu berpaling dariku, maka betapa palsunya apa yang kamu lakukan. Okey, hati-hati. Jadi ketika kita berdoa, hendaklah yakin kepada Allah. Jangan sampai hati berpaling kepada selain Allah. Saya ingatkan kembali jemaah yang berbahagia, ketika kita berdoa, ada 3 sifat Allah yang tidak boleh kita lupakan. Mesti kita rasakan. Pertama, sifat as-sami'. Ketika kita berdoa, hendaklah merasakan Allah bersifat as-sami', Allah Maha mendengar. Allah mendengar setiap ungkapan kalimat doa kita. Maka kita akan berkomunikasi yang sopan, yang beradab, tidak cepat-cepat. Yang kedua, Allah bersifat al-basir, Allah Maha melihat. Maka kita akan betul-betul tawaduk, merendahkan hati pada Allah, duduk dengan sopan, beradab, meminta dengan beradab, kerana Allah pasti melihat. Yang ketiga, Allah bersifat al-alim, Allah Maha mengetahui. Kalau 3 sifat ini, sifat Allah ini, kita sertakan dalam berdoa, insya-Allah kemungkinan besar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi perlu kita ingat, kenapa doa kita Allah tak kabulkan. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, saya berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkan doaku. Lalu beliau bersabda, ya Sa'ad, ijtani bil haram, fa inna kulla batnin dakhala fihi luqmatun min haramin la yustajabu du'auhu arba'ina yawma. Na'udzubillah min zalik. Wahai Sa'ad, jauhilah perbuatan yang haram, karena sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya terdapat sesuap makanan yang haram, maka doanya tidak diterima selama 40 hari. Jadi wahai Sa'ad, kata Nabi, jauhilah perbuatan yang haram, mencari rezeki dengan cara yang haram, karena sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya terdapat sesuap makanan yang haram, maka doanya tidak diterima Allah selama 40 hari. Oleh kerana itu jamaah yang berbahagia, mari kita berdoa, kita fahamkan maknanya,
Kita khusyuk, kita rendah hati, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara ringkas ingin saya sampaikan, seorang ulama berkata, kenapa doa kita ditolak? Maka dia menjawab, ada 7 perkara tersebut yang membuat doa tertolak. Pertama, kita berdoa tapi tetap melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Dan setelah bersalah, setelah berdosa, tidak bertaubat serta menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jadi orang itu berdoa tapi maksiat jalan terus dan tidak bertaubat, maka doanya kemungkinan besar tidak dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengaku sebagai hamba Allah, akan tetapi kamu tidak mengerjakan sebagaimana layaknya seorang hamba. Contohnya, kita mengakui hamba Allah, tapi dia berat untuk mendirikan solat. Padahal konsepnya jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu minta tolong. Jadi kalau kita ingin minta tolong kepada Allah, kalau kita ingin berdoa kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah, maka lakukan perintah Allah, sembah Allah, terutama salat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran, akan tetapi kamu tidak memikirkan dan merenungkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan kadang-kadang ada orang Islam pandai berdoa tapi tidak tahu membaca Quran dan lari dari aturan Al-Quran. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu mengakui sebagai umat Muhammad, akan tetapi kamu tidak mengamalkan sunnahnya. Artinya apa? Hidupnya bertentangan dengan sunnah Nabi. Ketika Nabi mengatakan hindarkan makan yang haram, dia makan yang haram. Ketika Nabi mengatakan dirikan solat, aqimis solat, dikatakan apa? As-solat imaduddin, solat yang agama. Faman sarif, barang siapa mendirikan solat maka dia telah menegakkan tiang Islam. Wa man taraka solat, barang siapa meninggalkan solat maka dia meruntuhkan tiang Islam. Dia mengaku sebagai seorang umat Muhammad, tetapi dia meninggalkan ajaran Rasulullah, yakni Islam. Yang kelima, kamu mengatakan bahawa dunia ini di sisi Allah sangat menyamai seperti sayap nyamuk. Akan tetapi dia puas sekali dengan di dunia ini. Dia menyadari bahawa dunia ini hanya sementara. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini hanya tempat untuk bercucuk tanam, untuk mencari bekal ke akhirat. Tapi dia tidak mencari bekal. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Yang ke-6, kamu mengatakan bahawa dunia ini sirna, akan habis. Akan tetapi kamu beramal seperti amalnya orang-orang yang akan kekal. Dia mengatakan bahawa di dunia ini hidup tak lama, tak kekal. Tapi dia dalam realita kehidupan seolah-olah dia tidak mau meninggalkan dunia. Dia lupa pada akhirat. Bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah? Yang ke-7 terakhir. Kamu mengatakan bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akan tetapi kamu tidak bersungguh-sungguh dalam mencarinya dan kamu lebih memilih mencari dunia daripada akhirat. Oleh kerana itu jamaah yang berbahagia, untuk kita menjadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah seorang hamba yang baik, hamba yang taat, patuh, tunduk pada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tugas kita sekali lagi, kita berdoa pada Allah, memohon kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, tetapi kita tidak lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.